maka sumber daya manusia muslim harus meningkat. Beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam berdakwah. Meskipun orang-orang kafir semakin berani, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyusul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya. Jumat siang hari ini kita bersama-sama dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Ilmi UGD yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan para pengikut setia ajarannya hingga akhir kiamat. Selanjutnya khotib berwasiat khususnya bagi diri khotib sendiri dan bagi para jamaah sekalian pada umumnya, adalah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 3 hari lagi kita akan masuki bulan Rajab, bulan di mana terjadi peristiwa besar bagi kita kaum muslim, yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Insyaallah tahun ini peristiwa Isra dan Mi'raj dan besar kita Muhammad SAW kembali akan kita peringati. Peringatan ini tentu saja memiliki arti yang teramat sangat strategis dan penting bagi kehidupan kita sebagai muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, kan tetapi juga mengambil hikmah atau pelajaran akan berguna bagi perjalanan hidup kita. Isra dan Mi'raj memang mengandung hikmah yang teramat sangat besar. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba menggali hikmah yang ada di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit hingga ke Arsy Allah, dan kembali lagi Nabi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu adalah maju. Ini berarti bisa kita maknai bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan, serta agar kemajuannya tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim
harus mendapat pembinaan di masjid. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar masuk ke masjid, dan mau memakmurkannya. Masjid bagi umat Islam memiliki kedudukan yang teramat sangat strategis dan penting. Bahkan begitu pentingnya masjid bagi umat Islam, hubungan antara seseorang muslim dengan masjid bisa dianalogikan seperti ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup bertahan lama bila dipisahkan dengan air. Ini berarti keislaman seorang muslim akan sulit dimantapkan bila kaum muslimin tidak suka masuk ke masjid. Selanjutnya dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW dinaikkan ke langit hingga ke aras Allah. Yang disebut naik berarti ke atas, atau dalam hal ini bisa kita pahami bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh kaum muslimin harus mengalami kenaikan atau peningkatan. Penegasan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 1, sebagaimana yang telah Khotib bacakan melalui mukadimah tadi, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan demikian, hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah masjid harus kita fungsikan sebagai pusat pembinaan dan kemajuan umat Islam. Dan setiap mukmin wajib memakmurkan Masjid Allah dengan berbagai aktivitas yang banyak dan bervariasi. Tidak hanya aktivitas peribadatan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Keharusan kita memakmurkan masjid ini karena memang hanya orang-orang yang berimanlah yang pantas melakukannya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Hikmah yang kedua dari Isra dan Mi'raj juga membuktikan luas dan banyaknya ilmu Allah yang dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi sangat mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amat sangat luas dan amat sangat banyak, sementara ilmu yang dimiliki oleh manusia sangat sedikit. Ini sekaligus membenarkan firman Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila," dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Karena demikian sedikit ilmu yang dimiliki oleh manusia, maka tidaklah pantas kalau manusia harus berlaku sombong dengan ilmunya itu. Dan apabila semua itu merupakan warisan dari iblis laknatullah. Sidang Jumat rahimahullah. Hikmah yang ketiga dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh loyalitas
atau kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi berada dalam kondisi yang terduga dengan wafatnya Siti Khadijah, sang istri yang banyak menopang perjuangan Nabi dari segi dana, dan wafatnya Abu Talib, bapak Nabi yang banyak memberikan bantuan perlindungan dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dengan Isra dan Mi'raj itulah Allah sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa boleh saja ada manusia membantu perjuangan Nabi, tetapi seorang Nabi tidak pantas telah tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan mengharapkan perlindungan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yuriju minadh dhulumati ila nur, artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kekafiran kepada cahaya iman. Karena itu setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj nanti dari tahun ke tahun, ya, semestinya kita semakin memiliki loyalitas atau kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau terikat pada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hikmat dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh semangat dakwah. Hal ini karena sekembalinya Rasul dari Isra dan Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam berdakwah. Meskipun orang-orang kafir semakin berani dan biadab dalam menghalang-halang laju dakwah Rasulullah. Oleh karena itu, ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap laju yang semakin cepat dari dakwah Nabi menimbulkan permusuhan mereka yang tiada terkira, hingga puncaknya adalah harus dihindarinya pertumpahan darah. Maka Nabi dan para sahabat diperintah Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini dilakukan bukan karena pengecut menghadapi orang-orang kafir, tetapi kalau bisa dakwah harus menghindari pertumpahan darah. Namun jika sudah menghindar dan musuh sudah menyerang, apa boleh buat? Tidak ada pilihan, tidak boleh mundur kecuali harus menghadapinya. Maka ketika Rasul dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, membangun kota Madinah selama 2 tahun dan mencapai keberhasilan, lalu orang-orang kafir Quraisy menyerang juga, maka apa boleh buat? Mereka pun harus dihadapi, dan melepaslah perang yang pertama antara kafir dengan muslim, yaitu perang Badar. Keharusan kita untuk menunaikan tugas dakwah secara serius memang dimuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatan yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari hal yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dengan demikian, setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj dari tahun ke tahun, tanggung jawab dan semangat diri kita untuk memikul amanah dakwah harus semakin terwujud. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang terakhir dari hikmah Isra dan Mi'raj adalah semakin menumbuhkan izzah atau harga diri sebagai muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj, dan memang begitulah seharusnya seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling
di hadapan. Jika kamu orang-orang yang beriman. Ini berarti bahwa setelah Isra dan Mi'raj, kita sebagai muslim itu harus perlu ditingkatkan dan tak perlu diragukan lagi. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.